Saat ini kita akan membahas tentang PPDB, yaitu apa? Penerimaan peserta didik baru untuk SMA negeri dan SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah. Ya, dan kita harus tetap memastikan untuk kesehatan itu menjadi yang utama. Untuk data pendidikan Jawa Tengah seperti ini ya, untuk data guru, data sekolah, data siswa ada ya. Mungkin kita lihat untuk data siswa di sini untuk SMK, SMA ya, ada negerinya, ada swastanya, bisa kita lihat. Juga rata-rata swasta, jumlah swasta itu lebih banyak daripada jumlah negerinya. Ya. Kenapa PPDB SMA negeri dan SMK negeri memerlukan dukungan pemerintah kabupaten kota dan satuan pendidikan SMP MTS? Ya, yang perlu diperhatikan adalah pada masa seperti ini, masa pandemi, itu wajib memberikan prioritas kesehatan dan keselamatan. Ya, terus juga untuk keterlibatan kabupaten kota dan satuan pendidikan SMP maupun MTS merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk mendorong angka melanjutkan semakin tinggi. Ya, ini jadi peran-peran. Dukungan akuntabilitas data juga itu sangat penting, dan juga mendorong peran aktif tercapainya data terdidik maupun data kependudukan yang benar menuju satu data yang valid. Dan juga mendukung optimalisasi implementasi surat Pusdatin yang berkaitan dengan update data, juga meningkatkan sinergi antar tingkatan pemerintah dalam layanan pendidikan. Ya, lulusan dan daya tampung ini lulusan yang tahun kemarin ya, itu sekitar sekian ya, 522.295 siswa ya. Bisa dilihat di sini, saya kira ini bisa kita lewat aja. Terus juga dasar penyelenggaraan PPDB itu adalah berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan Pergub Jateng nomor 7 tahun 2021 serta SK Kadinas. Ya, ini adalah untuk tahun 2022-2023 untuk proses perubahan sesuai Pergub. Selanjutnya adalah sekarang kita yang penting adalah ini ya, jalur dan kuota PPDB untuk SMA. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus melihat jalur zonasi. Ya, jalur zonasi itu paling sedikit 55%. Jalur afirmasi paling sedikit 20%. Jalur prestasi paling banyak itu 20%, itu paling banyak. Dan perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Ya. Dan ini untuk afirmasi itu terbagi dalam untuk siswa miskin itu 13%. Ya, jadi dari 20% ini siswa miskin itu 13%, anak nakes paling banyak 3%, anak panti paling banyak 2%, dan yatim piatu paling banyak 2%. Ya, yang ini harus diperhatikan. Dari 20% afirmasi itu terdiri atau terpecah menjadi siswa miskin, yatim piatu, anak panti, dan anak nakes. Ini yang harus diperhatikan yang melewati jalur afirmasi. Sekarang akan melihat apa itu jalur zonasi. Ya, jalur zonasi itu adalah berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan wilayah zonasinya. Jadi yang menjadi benar-benar adalah KK. Dan KK yang diterbitkan itu paling singkat itu 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Jadi KK-nya itu paling tidak harus sudah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun tidak mengalami perubahan. Juga tidak diperlakukan SKD, jadi tidak diperlakukan surat keterangan domisili. Jadi benar-benar harus pakai KK.
Yang keempat adalah kebijakan untuk daerah yang memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Jadi jika ada kecamatan yang belum memiliki SMA negeri atau SMK negeri, dia mendapat zonasi khusus 10%. Oke ya. Dan CPD, calon pendidik, calon peserta didik dari pondok pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan ponpes. Jadi berdasarkan adalah ponpes. Oke. Yang ini yang perlu diperhatikan, titik koordinat itu berdasarkan titik koordinat gerbang atau gapura utama sekolah yang dituju, SMA atau SMK yang dituju itu gerbangnya di mana. Itu yang menjadi acuan. Selanjutnya adalah jalur afirmasi. Sasarannya apa? Sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, yatim dan atau piatu. Yang perlu ditekankan adalah orang tua meninggal karena COVID. Ya, jadi yatim piatu yang terdampak COVID, anak panti, anak nakes. Syaratnya adalah, ini harus diperhatikan, syarat keluarga ekonomi tidak mampu itu adalah dia terdata di dalam data DTKS dan KIP. Untuk yatim dan atau piatu, data DP3 AKB Provinsi Jateng. Anak panti, data Dinas Sosial Prof Jateng, dan nakes data Dinkes Prof Jateng. Ini harus diperhatikan kalau melewati jalur afirmasi. Sekarang yang perlu diperhatikan untuk jalur perpindahan orang tua, yang pertama adalah bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua, walinya dan anak guru, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. Ini harus diperhatikan, harus ada bukti. Dan yang ketiga, pindah tugas sekurangnya antar kabupaten atau kota. Ya, ini harus diperhatikan, ya, antar kabupaten atau kota, tidak antar provinsi. Ini harus diperhatikan. Sekarang kita lihat untuk jalur prestasi. Ya, jalur prestasi yang harus diperhatikan adalah bagi CPD di dalam dan di luar wilayah zonasi. Jadi jalur prestasi itu bisa di luar maupun di dalam jalur zonasi. Jadi kalau misalkan di luar zonasi tapi memiliki suatu prestasi, maka bisa mendaftar lewat prestasi. Apa yang dimaksud dengan prestasi itu adalah seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot, bobot nilai prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Ini yang harus diperhatikan. Nanti akan ada keterangan-keterangan lain di panduan berikutnya ya. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Ya, 6 bulan dan 3 tahun di antara itu ya. Jadi kalau lebih 4 tahun atau waktu di SD itu tidak berlaku. Oke. Selanjutnya adalah seleksi. Ya, yang harus diperhatikan adalah jalur-jalur seleksi seperti ini. Yang pertama adalah jalur zonasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan jarak terdekat dan usia yang lebih tua. Jadi kalau ada dua yang memiliki suatu jarak sama, maka yang diambil adalah usia yang lebih tua. Ya, ini mestinya pada ranking di bawah. Oke. Untuk jalur afirmasi itu adalah tetap ya yang terdekat dan usia. Ya, jarak yang terdekat dan usia. Ya, terus untuk yang jalur perpindahan orang tua tetap diperlakukan adalah jarak terdekat dan usia. Jalur prestasi bobot nilai tertinggi dan usia. Jadi usia itu yang lebih tua itu lebih diutamakan kalau dia memiliki nilai atau jarak yang sama. Oke. Adalah sekarang kita lihat untuk PPDB SMK. Ya, untuk PPDB SMK seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak yatim atau piatu, anak panti dan lingkup COVID-19 paling sedikit 15%. Ya, ini paling sedikit, jadi bisa lebih. Seleksi untuk jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi seleksi jarak terdekat, kuota paling banyak 10% bagi CPD sesuai domisili dengan satuan pendidikan pilihan. Terus untuk prestasi didasarkan atas nilai rapot dan bobot prestasi kejuaraan akademik dan non-akademik. Untuk
seleksi, prioritas seleksi didasarkan pada prioritas pilihan domisili dalam satu wilayah, kabupaten kota, dan usia yang lebih tua. Jadi ini usia tetap diperhitungkan. Sekarang kita lihat untuk seleksi kuota PPDB untuk SMK. Ya, untuk SMK. Yang perlu diberikan adalah prestasi. Pertama prestasi, ya, karena SMK itu boleh dibilang tidak ada jalur zonasi, tetapi jarak terdekat itu masih ada di sini. Ya, yang perlu diperhatikan adalah prestasi 75%. Ya, prestasi itu nilai rapot. Ya, nilai rapot itu yang prestasi. Jadi untuk prestasi tidak harus dalam lomba, menang lomba, tidak. Tapi rapot itu sudah termasuk prestasi, yaitu rapot. Terus untuk domisili terdekat paling banyak 10%, paling banyak ya, paling banyak 10%. Afirmasi itu 15%, terdiri dari siswa miskin paling sedikit 8%, ya, 8% dari 15%. Terus yatim piatu paling banyak 2%, anak panti paling banyak 2%, dan anak nakes paling banyak 3%. Ya, ini untuk afirmasi dari 15% ini. Kita lanjutkan tentang konversi akreditasi. Ya, nilai-nilai prestasi itu berdasarkan adalah ini. Kalau sekolahnya asal itu nilai A, maka dikalikan 1. Untuk akreditasi B dikalikan 0,9, akreditasi C 0,7, dan tidak terakreditasi itu 0,7. Jadi untuk yang C tadi 0,8. Ini adalah diperhitungkan berdasarkan nilai-nilai, ya, nilai-nilai rapot, dan juga untuk sekolah SMP-nya itu dia memiliki akreditasi apa, A, B, C atau apa. Oke ya. Sumber data Ban S _M Provinsi Jawa Tengah. Oke. Ini contoh rapot ya yang nanti SMP buat. Terus kita harus memastikan SMP MTS telah menerbitkan rapot sesuai formnya itu. Jadi nanti anak yang mencantumkan rapot harus ada form yang sudah dibuat seperti ini. Oke ya, tanggal diterbitkan sama dengan tanggal kelulusan. Nah, ini adalah bobot prestasi kejuaraan, prestasi berjenjang. Ya, berjenjang itu maksudnya dari tingkat bawah naik itu ya, itu adalah berjenjang. Terus ini adalah prestasi tidak berjenjang. Ya, ini masing-masing memiliki bobot nilai. Jadi kalau misalkan rapot ditambah bobot nilai ini, nanti nilai poinnya terakhir itu berapa? Oke, bisa dilihat di sini. Rancangan jadwal PPDB yang perlu diperhatikan adalah ini masih rancangan ya. Ya. Penetapan zonasi itu kita tidak terlalu mikir. Untuk tanggal 10 Juni sudah mulai ada pengumuman PPDB. Oke, 15 sampai 28 Juni pengajuan akun dan verifikasi berkas. Ya, ini harus diperhatikan. Tanggal 15 ini harus diperhatikan. Untuk verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di satuan pendidikan SMA SMK negeri. Jadi ini harus mendatangi, kalau melihat ini ya, melihat pengumuman ini, maka ini harus mendatangi sekolah tujuan. Oke. Sekolah negeri terdekat mestinya ya, SMA atau SMK negeri terdekat. Terus juga setelah ini itu tanggal 29 sampai 1 Juli itu aktivasi akun. Ya, ini sangat singkat ya ini ya, 29 Juni sampai 1 Juli sangat singkat, jadi benar-benar harus diperhatikan jadwal-jadwal seperti ini. Aktivasi akun, pendaftaran, dan perubahan pilihan. Jadi selama masa-masa ini masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan pilihan. Oke, 1 sampai 3 Juli itu adalah evaluasi pengaduan. Jadi kalau misalkan ada masalah bisa dievaluasi dan diadukan. Tanggal 4 sudah mulai pengumuman hasil. Tanggal 5 sampai 7 adalah daftar ulang. Ini harus hati-hati. Mendaftar di sini kalau tidak daftar ulang maka itu dinyatakan gugur. Dan 18 Juli itu sudah mulai tahun ajaran baru. Yang harus diperhatikan adalah tanggal 1 Juli pukul 4 itu sudah ditutup. Oke ya, ini jadi sudah ditutup tanggal 1 Juli 2022 pukul 14 atau 16. Dan dibuka pukul 7 sampai
dengan 23.55 setiap hari dalam masa pendaftaran. Ini masa pendaftarannya itu boleh dibilang itu dari 7 sampai 23. Jadi mendaftar malam nggak apa-apa. Karena apa? Karena online. Oke. Rancangan jawab PPDB inklusi. Ini khusus untuk inklusi, ya, khusus untuk kelas inklusi. Tanggal 30 Mei, tanggal 1 9 Juni itu sudah mulai pendaftaran dan seleksi. Ya, tanggal 10 Juni itu pengumuman hasil. Tanggal 13 sampai 14 Juli itu daftar ulang dan 18 pelajaran masuk. Khusus untuk sekolah olahraga, ya. Khusus untuk sekolah olahraga. Ini tidak semua sekolah membuka. Untuk tanggal 30 Mei itu adalah pengumuman pendaftaran tanggal 1 sampai 3 Juni, seleksi 6 sampai 9 Juli, untuk hasilnya 11 Juni. Oke. Daftar ulang 13 sampai 14 Juli. Sementara tetap 18 Juli adalah masuk kelas. Ya. Yang harus diperhatikan adalah alur pendaftaran. CPD, ya, calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratan. CPD baru akses laman situs PPDB online. Jadi nanti semuanya pakai online, PPDB online. CPD baru mengisi formulir ajuan akun, melakukan aktivasi akun secara online. Ini juga cara online. Oke, CPD baru login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan password. Ya, nanti ketika mengajukan akun akan mendapatkan password. Juga CPD baru menggugah atau mengupload dokumen persyaratan. Ya, nanti syaratnya apa? Diupload, ya, di dalam online ini. CPD melakukan verifikasi dokumen di SMA atau SMK terdekat. Oke, ya. Jadi ini mendatangi SMA atau SMK terdekat. CPD baru melakukan pemilihan sekolah. Ya, nanti masa pendaftaran. CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran. Ya, ini jangan sampai hilang, ya, tanda bukti pendaftaran jangan sampai hilang. CPD baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online laman situs. Ya, ini adalah alaman situsnya untuk PPDB online ini. Pilihan pendaftaran SMA negeri. Ya, pilihan pendaftaran. Ini harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah calon peserta didik memiliki hak melakukan pendaftaran 2 satuan pendidikan. Jadi untuk SMA itu bisa memilih 2 satuan pendidikan, ya, dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di wilayah zonasinya dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasinya. Dengan ketentuan calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi. Ya, jadi yang pertama melalui jalur zonasi. Satuan pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Nah, yang satuan pendidikan yang di luar zonasi itu memakai jalur prestasi. Oke. Yang B adalah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, kalau sudah melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasinya tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Jadi kalau itu di jalur zonasi itu harus milih lewat jalur prestasi atau zonasi. Oke, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Oke, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi, ya, ini harus diperhatikan, pada wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Ya, kalau sudah melalui jalur afirmasi maka tidak dapat mendaftar melalui jalur zonasi. Kalau sudah mendaftar melalui jalur afirmasi. Dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Yang kedua, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satu pendidikan jalur selama masa pendaftaran. Jadi selama masa pendaftaran bisa pindah satuan pendidikan SMA-nya, tapi masih dalam masa pendaftaran. Oke. Sekarang untuk SMK negeri yang harus diperhatikan untuk SMK negeri. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan diri pada 2 pilihan kompetensi keahlian, 2 jurusan, dan sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan. Bisa 1 satuan pendidikan, bisa 1 sekolah itu memilih 2 jurusan boleh, tapi bisa 1 sekolah 1 jurusan dan sekolah yang lain 1 jurusan.
ya, karena hanya memiliki 2 pilihan kompetensi dan 2 satuan pendidikan. Yang kedua, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi pada masa pendaftaran. Jadi selama masih ada masa pendaftaran, maka bisa mengubah pilihan kompetensinya. Oke, perubahan pilihan ini harus diperhatikan pada masa pendaftaran. Selama masa pendaftaran, ini harus diperhatikan selama masa pendaftaran, calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA. Jadi SMK ke SMA itu bisa, boleh. Dan calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMK. Jadi SMA ke SMK boleh, SMK ke SMA boleh, tapi masih dalam rentang waktu pendaftaran. Oke, pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka 1 bagi calon peserta didik dari SMA negeri yang pindah ke SMK negeri dan atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran. Jadi harus dibatalkan dulu baru mendaftar. Ya, jadi pindah itu boleh, tapi harus membatalkan dulu dari pendaftaran yang pertama. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah surat pernyataan sehat sesuai yang dipersyaratkan. Itu kalau sudah memenuhi syarat sehatnya. Oke. Nilai akhir SMA ini harus diperhatikan nilai akhirnya kalau menggunakan prestasi. Komponen penilaian untuk penghitung nilai akhir pada SMA jalur prestasi meliputi jumlah rata-rata nilai rapot NR semester 1 sampai semester 5, SMP atau MTS atau yang sederajat, bobot nilai kejuaraan. Nah, tadi ada bobot nilai kejuaraan. Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus ini. Ini adalah nilai akhirnya. Nilai akreditasi berapa tadi dikalikan, jadi nilai rata-rata, nilai rapot rata-rata dikalikan nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan, itu kalau memiliki. Oke, nilai akhir SMK yang perlu diperhatikan. Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMK meliputi ya, jumlah rata-rata nilai rapot NR semester 1 sampai 5 SMP maupun MTS atau yang sederajat. Jumlah rata-rata nilai rapot, bobot nilai kejuaraan kalau punya. Nilai akhir itu adalah NR kali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan, itu kalau punya kejuaraan. Ya, dokumen yang dipersiapkan jalur zonasi SMA, ya, ini yang harus diperhatikan. Buku rapot itu wajib semua ada. Surat keterangan nilai rapot 1 sampai 5, ijazah SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP. Ya, jadi surat keterangan boleh, ijazah boleh. Akte kelahiran ya, dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada saat pendaftaran. Kartu keluarga yang diterbitkan dan atau lebih dari 1 tahun ya, pendaftaran PPDB. Terus piagam prestasi kalau memiliki bagi calon peserta dari pondok pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Education Management Islamic. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang untuk dokumen yang dipersiapkan jalur afirmasi SMA. Jalur afirmasi SMA yang perlu dipersiapkan adalah buku rapot, nilai rapot, ya, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 SMP yang bersangkutan, ijazah atau surat keterangan, ya, ijazah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Pada akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada masa pendaftaran. Kartu keluarga yang diterbitkan ya, paling singkat 1 tahun. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria antara 3 tahun paling lama dan paling baru adalah 6 bulan. Terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS ya, dan atau menyertakan bukti kepemilikan kartu Indonesia Pintar KIP atau KIP. Ya, yang diterbitkan oleh Kemdikbud, KIP yang diterbitkan oleh Kemdikbud, itu harus diperhatikan. Calon peserta didik baru yatim dan atau piatu berdasarkan data dari DP3AKB, ini adalah tingkat provinsi. Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan didasarkan atas data pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Terus juga calon peserta didik baru terdaftar dalam hasil pendaftaran putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya. Ini juga berdasarkan data dari
Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, sekarang dokumen yang dipersiapkan jalur perpindahan tugas. Buku rapot sudah pasti, surat keterangan nilai rapot, ya, ijazah atau yang surat keterangan yang menyatakan lulus, akte kelahiran, ya, pada umur 21 tahun, surat penugasan, ini ya yang harus diperhatikan, surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Ya, jadi antar kabupaten atau kota. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibutuhkan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Terus juga piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria itu kalau memiliki, ya, yang paling lama adalah 3 tahun, paling baru adalah 6 bulan. Kartu keluarga di wilayah zonasi, ya, ini adalah kartu keluarga di luar wilayah zonasi. Jadi karena perbedaan orang tua maka kartu keluarga di luar wilayah zonasi. Juga surat keterangan domisili dari RT RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut. Nah, ini baru diperbolehkan surat keterangan domisilinya. Oke. Dokumen yang dipersiapkan jalur prestasi. Buku rapot sudah pasti, surat keterangan nilai rapot, ijazah atau surat keterangan, akta kelahiran masih sama, kartu keluarga yang masih berlaku. Oke. Piagam prestasi. Ya, ini harus dibawa. Ya, piagam prestasi yang paling lama 3 tahun, yang terbaru adalah 6 bulan. Terus juga dokumen yang dipersiapkan pendaftar SMK. Nah, untuk SMK perhatikan. Buku rapot SMP sederajat, surat keterangan nilai rapot, ya, semester 1 sampai 5, ijazah SMP sederajat atau surat keterangannya berpenghargaan sama dengan ijazah, akte kelahiran yang berumur 21 tahun pada waktu pendaftaran paling tinggi, ya, kartu keluarga atau KK, piagam prestasi tertinggi selama 3 tahun paling lama dan paling baru 6 bulan. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanaman keluarga tidak mampu dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ya, itu adalah PIP atau KIP. Dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Oke, surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada pilihan bidang kalian. Ini ada surat keterangan kesehatan. Oke, kita ikut mensukseskan BPDB tahun pelajaran 2022-2023. Ya, kebijakan pembelajaran pada masa pandemi ini harus diperhatikan, ya. Saya kira ini tidak terlalu penting untuk PPDB-nya, ya. Oke. Penguatan tugas dan jawab pemerintah ini juga tentang kesehatan COVID. Oke, terima kasih dan semoga informasi ini berguna untuk melanjutkan atau untuk mendaftar di sekolah negeri, SMA negeri maupun SMK negeri. Ikuti terus YouTube ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Terima kasih.